Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan pasti teman-teman sudah tahu ya, seperti foto pemain yang ada di belakang saya ini. Siapa lagi kalau bukan Jay Ises, pemain yang sudah naturalisasi dan sekarang menjadi warga negara resmi, punya paspor Indonesia. Dia sudah diambil sumpah oleh Kemenkumham pada 28 Desember 2023 dan dia sedang menanti untuk bermain di tim Merah Putih kita, tim Garuda di bawah Sintayong, dan diprediksi bahwa ketika kita melawan Vietnam di lanjutan grup F kualifikasi atau pra-Piala Dunia zona Asia bermain di GBK atau di Stadion Gelora Bung Karno, Jay Ises sudah bisa tampil membela timnas dan pemain ini sudah diperbolehkan tampil selama 90 menit oleh pelatih Paolo Vanoli, pelatih Venezia. Dia bermain di Serie B. Sabtu kemarin mencetak kemenangan, ya clean sheet, walaupun bermain di kandang lawan di Estadio Druso, markasnya Südtirol Alto, klub yang berada di peringkat ke-14. Sementara klubnya Jay Ises Venezia itu dengan kemenangan melawan Südtirol kemarin berada di peringkat ke-4 atau itu 6 poin di belakang pimpinan klasemen Parma dan 1 poin di belakang Cremonese dan Como. Karena Cremonese dan Como itu 45 poin, sementara Venezia dengan 44 poin. Venezia sedang berusaha keras untuk bisa masuk pada musim depan ke Serie A Liga Italia, tapi mereka harus bisa berjuang untuk bertarung dengan Cremonese dan juga dengan Como yang berada di atas mereka. Oke, kalau melihat dari Jay Ises ini, dia sudah tampil dengan baik. Oktober lalu dia terkena trombosis vena, ya penyakit dia untuk menyerang paru-paru dia sehingga dia beristirahat lama. Dan sekarang baru pertama kali dia ditampilkan melawan Parma. Sebenarnya pada pertandingan sebelumnya dia sudah ada di bench. Pelatih Vanoli sudah mempersiapkan dia dan dia bermain tidak lebih dari 5 menit. Dicoba saat itu dan walaupun kalah melawan Parma, tapi sekarang dia sudah diizinkan bermain full. Karena ini pemain yang tidak tergantikan. Ya. Sebelum dia mengalami masalah dengan kesehatan dia, itu di awal 9 pertandingan pertama itu di musim 2023-2024. Itu dia sudah bermain. Ya. Tidak tergantikan di lini belakang. Sebelum dia istirahat. Ya. Hampir 2 bulan dia istirahat di situ dan sekarang dia tampil lagi. Dan menjadi kepercayaan tentunya bagi Vanoli untuk bermain di jantung pertahanan Venezia. Bermain dengan 3-5-2 ya. Pola atau skema yang ditampilkan oleh Vanoli saat menghadapi Südtirol Alto kemarin. Dia berpasangan di 3 di belakang itu dengan Michael Svoboda, pemain dari Austria, dan juga dengan Marin Sversko, pemain dari Kroasia. Dari belakang itu ada Svoboda, Austria, Sverko, Kroasia, dan Ises dari Indonesia. 3 ini yang menjadi andalan dan mereka clean sheet. Sulit untuk bisa dilewati oleh pemain-pemain depan dari Südtirol. Semoga apa yang dihasilkan mereka di partai tandang ini terus berkelanjutan positif di saat mereka akan nantinya menjamu Modena dalam pertandingan akhir pekan ini. Modena itu di peringkat ke-8, ya termasuk tim yang juga yang kuat. Tetapi sekarang Venezia atau Jay Ises bermain di depan publik sendiri, dari depan pendukung fanatik mereka, dan mereka harus bisa memenangkan pertandingan agar terus bisa memelihara persaingan mereka untuk bisa menuju ke Serie A. Ya. Dan banyak juga yang bertanya ke saya bagaimana apakah setelah dia diambil sumpah. Ya tentunya ini suatu kabar gembira ya, luar biasa bagi penggemar sepak bola Indonesia. Dia sudah bisa bermain, saya bilang tadi. Dan kabar yang menggembirakan juga, kemarin dia sudah tampil full, berarti dia sudah siap membela Indonesia setelah kemarin terlihat dia tampil luar biasa bersama dengan Venezia. Dan melawan Vietnam diharapkan sudah bisa turun. Namun kalau bisa dilihat proses alih status dia atau perpindahan federasi belum tuntas, belum selesai. Ini yang menjadi sedikit masalah tentunya. Memang ini proses tinggal menunggu saja. Ya kan, tapi ini terlalu lama kalau kita hitung dari 28 Desember tahun lalu, ya sekarang sudah masuk di Februari, nampaknya ini terlalu lama. Ya, tidak seperti Justin Hubner yang dikebut, ya tidak lewat sebulan lebih ya dia sudah bisa mendapatkan persetujuan perpindahan alih federasi dari Belanda ke Indonesia. Tapi ini kan harus melalui FIFA juga, sama seperti Jay Ises. Kalau ini sudah rampung akan disetujui oleh FIFA, ya badan khusus di sana untuk bisa menandatangani
sehingga dia diperbolehkan untuk bisa bermain melawan Vietnam. Memang masih lama, masih bulan depan, tepatnya tanggal 21 Maret bertanding di Gelora Bung Karno. Tapi harus digenjot, ini tentunya PSSI harus menjadi perhatian utama dan memperhatikan ini untuk menanyakan langsung bagaimana proses perkembangan dia tentang alih status ini. Ya, walaupun ini terasa masih muda, ya, tetapi ini kan harus lewat juga FIFA. Setelah FIFA mengakui ini baru dikirim ke Indonesia, sehingga itu sudah sah nantinya. Saya meyakini memang mungkin di akhir bulan ini ya dia bisa selesai, ya, atau di awal Maret. Ya, walaupun ini terlalu lama, sudah masuk ke 2 bulan, tapi kita bersama-sama berharap bahwa cepat ya, karena sudah bisa bermain. STY bisa memaksimalkan dia bermain sebagai gelandang bertahan atau bermain sebagai bek tengah. Jadi semakin kuat kalau kita di bek tengah. Katakan Justin Hubner itu didorong sebagai gelandang bertahan bersama dengan Ivar Jenner. Jai Ises bisa bermain di belakang. Jai Jordi bisa di belakang, atau dengan Elkan Baggett, atau dengan Rizky Ridho, tinggal dipilih oleh STY opsi-opsi di mana yang akan tampilkan. Tapi yang pasti Jai ini sudah bisa bermain di belakang. Dia tidak mungkin akan menjadi pemain cadangan. Akan salah besar ketika dia sudah bisa bermain kemudian dia duduk di bench, bangku cadangan. Dia harus bisa bermain. Dan banyak masyarakat pencinta sepak bola Indonesia ingin menunggu, berharap, ya, penasaran dengan seorang Jai Ises. Ya, moga-moga dalam hal bersamaan melawan Vietnam itu sudah dikebut juga Ragnar Oratmangun sudah bisa bermain bersama dengan Tom Haye. Ini akan semakin kuat. Ya, bagaimana tim kita dengan kalau kehadiran 2 pemain ini saja untuk ada di tengah itu luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Tom, Ivar bermain di sana bersama dengan Justin Hubner, 3 gelandang ini bagus dengan mendorong Marcelino ke depan bersama dengan Ragnar akan bermain depan dengan Rafael, atau mungkin Rafael bisa cadangan Yakob Sayuri tampilkan lebih dulu, itu terserah bagi STY untuk bisa melihat kemungkinan di starting 11 dia. Tapi ini pasti akan kuat. Kalau sampai Ises sudah pasti. Yang saya bilang tadi dengan Tom dan Ragnar dikebut. Ya, karena sekarang kan sedang tertunda karena masa reses dari DPR RI membuat surat yang tadinya sudah disodorkan ini menunggu sampai di awal Maret. Dalam masa reses ini baru kemudian diambil langkah-langkah selanjutnya untuk ngebut. Ya, paling tidak dalam 2 minggu itu harus dikejar habis sehingga bagi Tom dan Ragnar bisa diambil sumpah. Nah, semoga semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, termasuk kita menunggu ya peralihan ini status dari Jai Ises ya menjadi warga negara. Kita akan berharap bahwa itu akan cepat tuntas. Oke? Sampai di sini dengan saya Bung Ropan untuk berbicara dengan kabar gembira dari seorang Jai Ises yang sudah tampil full 90 menit, tidak ada masalah lagi dengan kesehatan dia karena kepercayaan itu diberikan oleh pelatih Venezia Paolo Vanoli, dan pasti juga dia ketika bermain di Indonesia dia akan ditampilkan full saya pikir oleh STY. Tinggal sekarang bagaimana kita menanti status dia menjadi warga dalam peralihan perpindahan federasi dari KNVB di Belanda dan masuk ke Indonesia di PSSI. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.